Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan coba membawakan sebuah kisah yang ditulis oleh Restu Wiraatmaja. Sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Keluarga Ningrat. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah kisahku. Kisah keluargaku yang selamat dari tumbal pesugihan yang dijalani oleh salah satu anggota keluarga dari ibuku. Sudah banyak korban yang berjatuhan yang berasal dari keluargaku sendiri. Bahkan yang parah, beberapa tetangga juga telah mengalami hal yang serupa. Banyak dari mereka yang tidak mengetahui jika bibiku adalah dalang di balik kematian semua keluarga dan beberapa tetangga yang ada. Aku sendiri masih berpikir, mengapa salah satu anggota keluarga dari ibu melakukan hal ini? Apakah karena memang harta kekayaan saja yang dia inginkan? Bahkan teruntuk bisa selamat dari pesugihan ini, tiap dari kami harus benar-benar memutuskan ikatan kekeluargaan yang memang sudah terikat lama. Tapi dengan cara itulah kami benar-benar selamat dari jeratan ngibri ketek yang telah dijalankan oleh salah satu anggota keluarga ibuku selama berpuluh-puluh tahun. Namaku adalah Aisyah. Aku adalah anak kedua dari pasangan keluarga yang bisa dibilang masih memiliki darah ningrat. Bapakku bernama Anto Negoro, sedangkan ibuku bernama Esa Suratmi. Dan satu lagi, aku memiliki seorang kakak bernama Rahardian Arto Negoro. 10 tahun sebelumnya, bapak dan ibuku benar-benar orang yang memiliki pendirian kuat terhadap agama. Sehingga di waktu kecil seluruh anggota keluargaku benar-benar harus memiliki dasar agama yang kuat. Jika tidak, maka akan mudah mendapat serangan yang datangnya dari keluarga sendiri. Sebelumnya aku akan ceritakan keluarga dari ibuku yang didramatisir memiliki sebuah pandangan terkait pesugihan monyet. Ibuku adalah anak terakhir dari 7 orang bersaudara. Adapun nama anak-anak dari nenekku sebagai berikut. Nenek Nyi Endang Suratmi, kakek Raden Argoyo Bripto. Nama-nama anak, yang pertama Rahayu Sukaisi, yang kedua Neneng Aditama, yang ketiga Sugeng Ardian, yang keempat Krishna Agung Jaya, yang kelima Pangarep Iman Tusti, yang keenam Ina Pangaling, dan yang ketujuh Esa Suratmi. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Itu adalah nama-nama anak dari nenekku yang kebetulan semuanya memiliki nasib atau perjalanan hidup yang berbeda-beda. Bisa dibilang dari semua anak nenek-nenekku hanya beberapa yang memang sudah menyadari akan kejanggalan yang terjadi pada salah satu anggota keluarga ibu. Rumah nenek sangat besar. Saking besarnya, rumah tersebut memuat 7 anak beserta dengan masing-masing keluarganya. Namun di balik besarnya naungan yang menaungi seluruh anggota keluarga, ada sesuatu yang menarik perhatian terkait salah satu tingkah anggota keluarga yang memang sangat tertutup. Hal ini bermula di saat almarhum nenekku mengatakan hal yang mencengangkan terhadap ibuku. Hal inilah yang menjadi pertanda awal jika dari keluargaku benar-benar ada yang tidak beres. Esa, kamu harus keluar dari rumah ini secepatnya. Ibu sudah tidak sanggup lagi dihantui kematian tiap harinya. Ibu yang saat itu tidak mengerti apapun hanya bisa menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Apakah karena memang nenekku saat itu sudah berumur, sehingga dari perkataan dan kalimat yang diucapkannya benar-benar sudah sedikit ngawur dan tidak jelas. Akan tetapi ketika nenekku sudah berkata hal itu kepada ibu, di tiap malamnya, ibu selalu berteriak-teriak seperti orang yang berada dalam ketakutan yang sangat besar. Sampai-sampai seluruh keluarga yang berada di rumah tersebut benar-benar dalam keadaan terganggu jika tiap malam nenek selalu berteriak ketakutan.
Dan tiap kali nenek berteriak, ibu selalu menenangkan nenek dan berkata kepada nenek terkait apa yang baru saja terjadi. Siluman monyet itu terus-menerus mengganggu tidur nenek, hanya berkata jika dirinya selalu didatangi oleh sosok siluman ketek yang jumlahnya sangat banyak. Namun ada pengecualian dari sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek. Sosok siluman monyet yang dikatakan oleh nenek ternyata sangat beragam jenisnya. Teruntuk yang mengganggu nenek di malam hari, sosok siluman ketek tersebut berwujud seperti hewan monyet pada umumnya. Yang membedakan, monyet tersebut memiliki buntut yang agak panjang, memiliki bulu yang berwarna putih, dan bergigi taring yang sangat tajam. Mereka semua, siluman monyet tersebut, seringkali menginjak-injak tubuh nenek ketika sedang tidur. Bahkan yang lebih parah, beberapa dari mereka juga seringkali mengikatkan kedua tangan nenek dengan buntut-buntutnya yang sangat panjang. Sewaktu nenek menceritakan hal ini kepada ibu tidak langsung percaya. Ibu hanya merasa ragu dengan apa yang ada di pikiran nenek saat itu. Hal yang membuat ibu ragu sendiri adalah karena usia nenek yang sudah berumur atau tua. Bisa dibilang ibu masih menganggap kalau nenek hanya berhalusinasi atau mengada-ngada, sesuatu yang sangat sulit untuk dipercaya. Namun akhirnya, segala pandangan ibu pun berubah saat dirinya sendiri melihat suara monyet yang berasal di rumah ibu ketika suatu malam. Tapi saat itu adalah Selasa Kliwon. Ibu yang kebetulan ingin menuju ke kamar mandi harus melewati kamar nenek yang letaknya tidak terlalu jauh dengan ruang makan dan juga kamar mandi. Saat ibu melewati kamar nenek, ibu mendengar suara monyet yang begitu sangat jelas. Suara itu benar-benar mengagetkan ibu. Pasalnya, baru kali ini dirinya mendengar suara monyet yang saling bersautan, seperti sedang menikmati sesuatu yang ada di sekitarnya. Dengan perasaan yang sangat penasaran, ibu pun langsung membuka kamar nenek yang kebetulan tidak terkunci. Saat ibu membuka kamar nenek, ibu melihat nenek sedang terduduk di kasur, namun dengan pandangan yang membelakangi pintu. "Bu, ibu belum tidur?" tanya ibuku kepada nenek. Nenek hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Sesaat setelah dirinya menggeleng-geleng, tangannya tiba-tiba menggaruk-garuk kepalanya, mirip seperti tingkah monyet yang seringkali menggaruk-garuk kepalanya. "Bu, ibu gak apa-apa kan?" Nenek hanya mengangguk. Ia pun kemudian membunyikan suara gigi yang digesekkan satu sama lain, seperti tingkah monyet yang seringkali menggesekkan gigi-giginya. Dari situ ibu sebenarnya sudah agak curiga. Ibu merasa jika neneknya tersebut sedang mengalami kesurupan. Alhasil ibuku pun langsung memanggilkan suaminya yang kebetulan mengerti dan paham betul akan apa yang berada di dalam tubuh ibu. Bapakku saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lelah. Namun karena ini adalah tugasnya, ia pun langsung memeriksa mertuanya yang kebetulan sedang mengalami tingkah yang aneh, seperti sedang dalam keadaan kesurupan. Saat bapakku, Pak Arto Negoro, datang ke kamar nenek, ia terkejut melihat banyak siluman monyet yang sedang berjejer rapi di dekat tempat tidurnya. Mereka semua langsung memberikan pandangan yang kurang mengenakan terhadap bapak. Awalnya bapak mengira jika nenekku ketempelan oleh kiriman-kiriman yang memang seringkali menyerang keluargaku. Bapak pun sebisa mungkin untuk mengeluarkan sosok yang memasuki tubuh nenek. Terasa dengan jelas energi yang besar yang memasuki tubuh nenek. Secara perlahan, akhirnya bapak mampu bisa mengeluarkan sosok tersebut. Mengetahui hal tersebut, bapak pun akhirnya meminta pertolongan kepada salah satu temannya yang kebetulan seringkali menolong keluarganya. Dia bernama Kang Waris. Meminta pertolongan Kang Waris terkait sosok apa yang seringkali menempeli tubuh nenekku saat itu. Kang Waris tidak mampu menceritakan hal itu secara detail. Wajahnya penuh dengan kecemasan saat dirinya mengetahui sosok apa yang benar-benar memasuki tubuh nenekku. "Kang, siapa yang mengirim kiriman ini?" tanya bapak. "Alangkah baiknya kalian semua untuk segera membawa Nyai Endang untuk keluar dari rumah ini," ucapnya dengan wajah penuh kekhawatiran. "Memangnya kenapa, Kang?" tanya bapak. "Ada salah satu anggota keluarga di rumah ini yang berlaku curang. Dia sengaja mencari celah hanya untuk mengambil seluruh warisan yang ada di keluarga ini dan menggantikannya dengan harta kekayaan yang akan didapatkannya dengan cara menumbalkan Nyi Endang." Mendengarkan hal tersebut, bapak dan ibuku langsung terkejut. Ternyata nenekku akan dijadikan tumbal oleh salah satu keluarga yang berada di rumah ini. Selain itu juga semenjak kasus ini berlangsung,
Tidak ada satupun anggota keluarga yang peduli. Bisa dibilang, mereka semua sibuk dengan urusannya masing-masing. Hal inilah yang membuat Kang Waris menyuruh kepada bapak dan juga ibuku untuk mengeluarkan nenek dari rumah. Pasalnya dari ketujuh anak nenek, hanya ibulah yang memiliki peran penting dan merawat nenek dengan baik. Maaf Kang, kalau boleh tahu kenapa ibuku yang dijadikan tumbal? Tanya ibuku kepada Kang Waris. Ibumu masih memiliki garis keturunan ningrat. Salah satu syarat untuk menumbalkannya adalah dengan membunuh salah satu garis keturunan tersebut. Namun itu bukanlah alasan utama. Alasan utama ibumu yang akan dijadikan tumbal adalah karena pelaku benar-benar ingin menguasai warisan yang berada di rumah ini. Jelas Kang Waris kepada ibu. Di saat Kang Waris sedang menjelaskan hal tersebut, tiba-tiba kakak dari ibu, yaitu Mas Pangarep, masuk ke dalam kamar sembari menatap Kang Waris dengan tatapan yang sangat tajam. Kang Waris pun memandangi balik sorotan mata Mas Pangarep yang tajam dan tidak beretika tersebut. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Jadi jaga ibumu baik-baik. Siapa tahu, dari kebanyakan pelaku penyerangan yang ada, mereka adalah yang berasal dari selimut keluarga sendiri. Jelas Kang Waris. Kang Waris pun meminta untuk pamit kepada bapak dan juga ibu. Saat dimana dirinya ingin keluar, tangan dari Mas Pangarep menghalangi pintu kamar. Tampaknya Mas Pangarep merasa tersindir dengan apa yang dikatakan oleh Kang Waris. Apa maksudmu berkata seperti itu? Tanya Mas Pangarep kepada Kang Waris. Sembari tersenyum, Kang Waris meminta kepada Mas Pangarep untuk membukakan tangannya dari pandangan Kang Waris agar dirinya bisa cepat keluar dari kamar nenek. Namun yang terjadi, Mas Pangarep tidak mengizinkan hal tersebut sampai Kang Waris bisa menjawab pertanyaannya. Dengan terpaksa, Kang Waris pun akhirnya memberikan jawaban yang singkat dan padat. Kadang manusia itu seperti kalajengking. Dia mampu meracuni atau menyerang dari belakang. Mendengar jawaban dari Kang Waris, hati Mas Pangarep pun tersentak. Ia pun langsung membukakan tangannya dan mempersilahkan Kang Waris untuk pergi meninggalkan kamar nenek. Ibu dan bapakku langsung menatap Mas Pangarep. Mereka berdua benar-benar paham dengan perkataan yang baru saja dilontarkan oleh Kang Waris kepada Mas Pangarep. Bersamaan dengan itu, Mas Pangarep pun meninggalkan kamar dan menuju kembali ke kamarnya. Sedangkan ibu hatinya masih diselimuti dengan perasaan yang sedih dan penuh kekhawatiran. Beberapa kali dia mengatakan kepada bapakku untuk segera meninggalkan rumah ini, sembari membawa nenekku agar bisa selamat dari jelatan pesugihan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga besarnya. Namun bapakku meminta kepada ibuku untuk berlaku sabar dalam beberapa hari. Dia juga masih memikirkan alternatif lainnya agar ibu bisa diselamatkan dari bayang-bayang penderitaan yang menghantuinya setiap malam. Pada malam harinya, seluruh keluarga berkumpul di satu meja yang sama, terdiri dari Mbak Ayu, Mbak Neneng, Mas Sugeng, Mas Krisna, Mas Pangarep, Mbak Ina, dan juga ibu. Mereka semua sedang membahas terkait kejujuran masing-masing mengenai siapa orang yang benar-benar ingin menjatuhkan ibu secara terang-terangan. Rapat kali ini bapak yang membukanya, agar suasana terasa sangat ringan namun juga sedikit serius. Ada apa ini? Kenapa kita semua dikumpulkan? Tanya Mas Sugeng kepada bapak. Jadi begini Mas, kita tahu jika hari-hari ini ibu sering melakukan kejadian aneh. Dia seringkali berteriak-teriak tidak jelas, bahkan sampai kerasukan. Setelah aku cari tahu, ternyata ibu mendapatkan serangan langsung dari keluarganya sendiri. Yang ingin aku tanyakan, siapakah dari kalian yang benar-benar melakukan hal sejahat itu kepada ibu? Bukankah ibu kalian yang melahirkan, menyusui, memberi makan, mengajarimu cara berbicara yang baik dan juga menghidupi kalian dengan cara yang baik juga? Mengapa ada salah satu dari kalian melakukan hal sekecil ini? Di mana hati nuraninya jika mengetahui ibu yang telah melahirkan kalian, namun salah satu dari kalian sendirilah yang membunuh ibu dengan menjadikannya sebagai tumbal? Penjelasan dari bapak ini pun membuat keenam anggota keluarga lainnya menjadi terdiam. Mereka semua tidak berkata apapun melainkan saling menatap satu sama lain. Namun tidak berselang lama kemudian, Mbak Ayu membuka suara terkait apa yang baru saja dialami oleh ibu atau Nyi Endang akhir-akhir ini. Mas, aku sebenarnya agak shock mendengar hal ini.
Namun jika memang dari keluarga kita yang melakukannya, untuk apa kita melakukan hal tersebut? Secara faktanya, ibu itu orang kaya. Dia memiliki 2 pabrik bawang terbesar di kota ini. Jika anggota keluarga kita juga yang melakukannya, kemungkinan semuanya akan mudah diketahui karena secara ritualnya sendiri, pelaku akan melakukannya di rumah ini. Jelas Mbak Ayu. Bapak menghela nafas sebentar. Dia kemudian menatap wajah ibuku yang masih memikirkan nasib dari keselamatan dari Nyi Endang. Memang benar Mbak Ayu, pesugihan itu melakukan ritual dan umumnya akan dilakukan di dalam rumah. Namun untuk pesugihan ini berbeda dengan pesugihan lainnya. Aku tidak sempat mengatakan hal ini kepada kalian karena dianggap sangat rahasia. Tapi pernahkah kalian berpikir jika ritualnya berada di luar rumah dan itu dilakukan di 2 tempat yang sangat berbeda? Satu dilakukan di bagian utara dan satunya sudah dilakukan di bagian timur. Di bagian timur ini, dia sudah melakukan sebuah ritual pada sebuah gunung yang terkenal dengan tempat pesugihan itu berlangsung. Mendengar hal tersebut, Mas Pangarep naik pitam. Ia pun langsung menggebrak meja dengan keras dan menghadapkan pandangan wajah kesalnya kepada bapakku. Bajingan kamu, tidak semua dari apa yang Kang Waris katakan benar adanya. Dia hanya memperalat keluarga kita agar kita percaya kepadanya. Lalu kita akan membayar Kang Waris dengan bayaran yang sangat besar agar dirinya bisa membantu kita. Ini zaman sudah modern, tidak usah mengaitkan dukun dalam keluarga kita. Bapak hanya terdiam. Ibu membantu menenangkan Mas Pangarep yang benar-benar sudah di tahap sangat emosional. Sepertinya Mas Pangarep memang tidak menyukai Bapak sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan perkataan Mas Pangarep yang sangat kasar dan menyakiti hati bapakku. Namun segala kalimat menyakitkan yang dilontarkan oleh Mas Pangarep, Bapak tidak pernah membawanya ke dalam hati. Bapak sudah menyadari karakter dari Mas Pangarep yang memang sedikit agak kurang baik dibandingkan dengan keluarga lainnya. Akhirnya dari pertemuan keluarga tersebut, Bapak menyadari bahwa hal utama yang dilakukan oleh Bapak dan Ibuku adalah membawa Nyi Endang untuk pergi dari rumah ini. Karena dari pertemuan yang baru saja dibahas, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari anggota keluarga yang percaya jika nenekku benar-benar akan dijadikan tumbal. Pertemuan itu pun akhirnya berakhir. Ibu dan bapakku masuk ke dalam kamar. Sempat terdengar suara bisik-bisik aneh di luaran kamar. Tampaknya ada beberapa orang yang sedang berseteru dan beradu mulut terkait argumen yang dikeluarkan bapak sewaktu pertemuan itu berlangsung. Perlahan bapak mengintip lewat lubang pintu yang masih terlihat sedikit jelas walau agak samar-samar. Mbak, ini gak bisa dibiarin. Kalau ibu keluar dari sini, rencana kita akan gagal. Coba ya dipikir lagi. Jelas Mas Pangarep dengan suara yang lantang. Kamu sabar dulu. Kita cari waktu yang tepat supaya suami Esa bisa keluar dari sini. Kamu tahu kan, temannya itu yang telah membahayakan keberadaan kita. Jelas Mbak Ayu. Jadi gimana solusinya Mbak? Tanya Mas Pangarep. Mereka berdua pun berbisik-bisik, seperti sedang merencanakan sesuatu yang kemungkinan besar itu adalah rencana yang akan membuat bapakku dan ibuku keluar dari rumah ini. Oke Mbak, malam ini akan aku lakukan. Jangan sampai bocor. Itu cara satu-satunya agar bisa menjalankan Ngipri Ketek dengan baik. Dek. Bapak akhirnya tahu siapa pelaku di balik ini semua. Ternyata dugaan Bapak sangat kuat. Entah Mbak Ayu ataupun Mas Pangarep, keduanya benar-benar ingin melakukan sebuah pesugihan yang bernama Ngipri Ketek. Jika ini dibiarkan, maka keselamatan dari Nyi Endang bisa dipersulit dan sangat membahayakan. Kedua tangan bapak sudah menggenggam gagang pintu. Namun bersamaan dengan itu, ibu langsung menepuk pundak bapak. Pak, ada apa? Secara bersamaan Mbak Yu dan Mas Pangarep tahu akan suara itu. Mereka berdua pun segera meninggalkan tempat tersebut karena suara yang dilontarkan oleh ibu cukup membuat Mbak Yu dan Mas Pangarep sedikit terkejut. Gak ada apa-apa Bu. Bapak yakin gak ada apa-apa? Iya Bu. Pak, perasaanku kok gak enak ya? Jangan lupa Bu, baca surat Anas 3 kali buat nenangin diri. Itu sangat ampuh dari gangguan jin dan yang lainnya. Nggih Pak. Malam harinya bapak dan ibuku sedang tertidur.
Tepat saat itu mereka berdua sedang dalam keadaan yang benar-benar saling mengkhawatirkan, di mana ibu sedang hamil anak pertama, yaitu kakakku. Namun saat itu suasana malam berbeda dari malam lainnya. Kening ibuku sedikit pening dan dia memimpikan sesuatu yang aneh dari tidurnya. Ibuku bermimpi didatangi sosok hitam besar dan bertanduk dengan sorot mata merah yang menyala. Sosok itu bermaksud mengambil bayi yang masih dikandung ibu. Usia kandungan ibu masih tergolong cukup muda, berkisar 3 bulanan. Namun rasanya ibu sedang hamil 7 bulan. Perutnya seringkali mengalami rasa sakit yang tiada taranya. Saat dimana sosok hitam itu mendatangi lewat mimpi itu, sosok itu mulai memberikan peringatan kepada ibu. Dia berkata, "Pergi kalian dari sini, kalau tidak semua turunanmu akan mati." Alhasil ibu pun terbangun dari tidur. Ia langsung berteriak ketakutan saat memimpikan sosok hitam yang mengancam keselamatan anak-anaknya kelak. "Ada apa, Bu?" "Pak, aku barusan mimpiin sosok hitam besar, memiliki tanduk dan matanya sangat merah. Dia meminta kita untuk pergi dari rumah ini. Kalau tidak, keturunan kita akan mati semua." Bapak pun mengelus-ngelus perut ibuku sembari dibacakan sholawat dan beberapa surat penenang dari gangguan-gangguan gaib. Dan benar saja saat Bapak membacakan sholawat dan surat-surat Al-Quran, tiba-tiba terdengar dentuman keras dari arah depan rumah. Bapak kemudian buru-buru untuk pergi ke depan rumah. Ibu bermaksud ingin ikut dan melihatnya, namun bapakku melarang, karena yang terjadi di depan bukanlah sebuah dentuman biasa, melainkan dentuman serangan dari bangsa gaib yang mencoba mengganggu keduanya. Saat dimana bapak keluar, dia pun akhirnya melihat sesuatu yang di luar dari dugaannya. Bapak pun langsung mengelus dada sembari membaca istighfar sebanyak-banyaknya. Tepat di hadapan gerbang depan rumah, sudah berdiri sosok hitam yang memiliki tanduk dengan sorot mata berwarna merah menyala, persis apa yang diceritakan oleh ibuku saat dirinya bermimpi. Sosok itu kemudian menghentakkan kedua kakinya sebanyak 3 kali. Alhasil terciptalah getaran hebat yang membuat bapak jatuh beberapa kali karena getaran hebat tersebut. Sosok itu tertawa kegirangan. Bapak yakin sosok itu adalah kiriman yang berasal dari salah satu anggota keluarganya yang mencoba untuk mengusirnya dari rumah tersebut. "Siapa yang mengirimmu ke rumah ini? Pilihanmu hanya 2, mau keluar apa mati di sini." Bapak mencoba untuk tenang. Sejatinya sosok itu ingin menghancurkan keyakinan dan membesarkan keraguan yang ada di dalam hati dan pikiran bapak. "Siapa namamu?" "Kala Ireng." "Siapa yang memerintahkan kamu?" "Raja Monyet." Bapak langsung mengambil air dalam rumah, lalu air tersebut dibacakan 2 kalimat syahadat dan bacaan lainnya, lalu disiramkan ke arah gerbang depan rumah. Dengan seketika muncul kobaran api kecil berwarna merah kebiruan, lalu ditutup dengan suara tawaan dan asap tipis yang mengepul di sekitarnya. Bersamaan dengan itu, ibuku berteriak kesakitan. Bapak langsung masuk ke dalam kamar. Ia langsung melihat perut ibu sudah terdapat cakaran, seperti cakaran hewan buas yang menyilang di bagian atas pusar hingga di bawahnya. Ternyata saat bapak sedang mengambil air dalam rumah, sosok jin kala hitam itu telah dulu menyerang ibu, sebelum akhirnya bapak mengusirnya dengan cara menyiraminya dengan air doa. Lalu dari luaran kamar bapak mendengar suara seseorang yang sedang membacakan mantra tepat di depan kamarnya. Ternyata jin kala hitam itu telah berbohong. Dia bukanlah suruhan langsung dari Rojo Ketek, melainkan dia dikirim oleh salah satu anggota keluarga yang kebetulan ingin menghabisi ibuku dan mengusirnya dari rumah agar ritual ngibri ketek bisa dijalankan dengan sempurna. Saat itu perut ibu mengalami hal yang tidak wajar. Beberapa kali dirinya merasa jika perutnya seperti ditekan-tekan, diinjak-injak, bahkan seperti ada yang mencakarnya ketika menjelang malam tiba. Bapak sempat bingung, apa yang terjadi dengan perut ibu? Jika memang perut ibu sudah ditandai oleh sosok jin kala ireng itu, maka kemungkinan besar bayi yang berada di dalam kandungannya akan meninggal karena terus-menerus mendapatkan serangan. Atas kejadian ini, bapakku langsung meminta pertolongan kepada Kang Waris yang kebetulan sedang berada di rumah. Sembari membawa ibuku,
Bapak langsung meminta konsultasi kepada Kang Waris terkait solusi dari permasalahannya. Kang Waris pun meminta izin kepada bapakku untuk melihat kulit dari perut ibuku yang terkena cakaran oleh sosok jin kala ireng itu. Dirinya ingin mengetahui apa tujuan sebenarnya dari jin kala ireng itu sampai-sampai harus mengikuti ibuku kemanapun dia berada. Istrimu sudah ditandai oleh jin kala ireng itu. Dia berencana untuk mengambil bayi yang dikandung istrimu sebagai pembuka dari ritual ngipri ketek. Ritual pembuka? Maksudnya, Kang? Dalam melakukan pesugihan, pelaku harus memberikan sesajen dan ritual pembuka. Biasanya, pelaku harus menyiapkan 3 kepala bayi yang akan lahir. Namun untuk memudahkan hal tersebut, pelaku meminta keringanan dengan cara menyerahkan tumbalnya langsung kepada jin tersebut untuk kemudian diambil janinnya sebagai nilai dari 3 kepala bayi itu. Jadi untuk mengganti 3 kepala bayi, maka harus memberikan 1 janin yang masih dalam kandungan. Kira-kira seperti itu. Tapi ingat, karena getih istrimu itu termasuk getih wangi, maka bukan hanya dari jin kala ireng saja yang akan merebut janinmu. Akan ada banyak sosok lain yang berada di sekitaran yang kebetulan tertarik dengan bau darah dari istrimu tersebut. Lalu, apa solusinya, Kang? Bakar beleman. Beleman? Apa itu beleman? Kang Waris pun pergi ke belakang rumahnya sejenak. Ia pun mengambil gabah atau ampas padi yang terlebih dahulu diletakkan di dalam kendi kecil, lalu membakarnya. Asap dari bakaran beleman tersebutlah yang akan menutupi bau wangi dari darah yang ada di tubuh ibuku. Bakar ini di depan rumahmu. Letakkan paling tidak 1 atau 2 beleman di sekitar rumahmu. Ini akan menjadi penghalang bagi jin kala ireng atau sosok-sosok lainnya agar tidak mendekati istrimu yang sedang hamil muda. Mendengar penjelasan dari Kang Waris, Bapak kemudian paham apa yang harus ia lakukan. Setelah itu Kang Waris menyerahkan 1 kantong gabah yang digunakan untuk menghilangkan gangguan dari jin kala ireng yang semestinya selalu meneror ibuku. Setelah selesai solusi yang didapatkan, Bapak dan ibuku kembali ke rumah. Namun saat tiba di rumah, mereka berdua telah melihat anggota keluarga lainnya sedang berkumpul menjadi satu. Bapak sebenarnya tahu jika mereka semua sedang merencanakan sesuatu. Akhirnya tanpa basa-basi, Bapak dan Ibu pun langsung masuk ke dalam kamar tanpa menyapa mereka. Namun saat Bapak dan Ibuku ingin masuk ke dalam kamar, tiba-tiba Mas Pangarep sudah mencekal mereka berdua dengan omongan yang sangat pedas. Habis ke dukun itu lagi. Bapak langsung terdiam. Hatinya sedikit kesal ketika menyamaratakan Kang Waris dengan seorang dukun. Padahal Kang Waris adalah orang biasa yang kebetulan diberikan anugerah berupa pendalaman supranatural yang lebih berpengalaman darinya. Dapat oleh-oleh apa dari dukunnya? Mas Pangarep, kita nggak ke dukun. Diam Esa, suamimu itu yang telah membuat huru-hara di keluarga kita. Dia telah mengatakan jika keluarga kita melakukan pesugihan. Tapi nyatanya, tidak ada korban yang berjatuhan. Ibu masih sehat-sehat saja. Bapak langsung melihat ke arah mereka yang sedang berkumpul. Memang benar, Nyi Endang seperti sehat sedia kala. Namun ada yang aneh saat Bapak melihat ke arah Nyi Endang. Sejak kapan rambut Nyi Endang berwarna hitam? Bukankah rambut Nyi Endang sudah beruban semua? Mas, kita baru saja menemui Kang Waris. Kita nggak ada maksud apapun kok. Jelas ibuku. Bu, sebaiknya kita langsung masuk saja, ucap Bapak. Di saat ibu dan bapak ingin masuk, Mas Pangarep mulai bangkit. Ia kembali memanas-manasi bapak dan ibuku kembali. Jadi, apakah semalam kalian diganggu oleh sesuatu? Emosi bapak benar-benar tidak terbendung. Ternyata ulah dari semua ini adalah Mas Pangarep yang memang ingin membunuh bayi yang masih di dalam kandungan ibuku. Bajingan, kamu sudah lakukan ini untuk membunuh adikmu sendiri, teriak bapak. Suasana menjadi hening. Mas Pangarep masih tersenyum-senyum seperti orang yang mengejek atas penderitaan yang baru saja terjadi. Namun setelah bapak teriak, Nyi Endang masuk ke dalam kamar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Akan tetapi dia masuk tidak sendiri. Mbak Neneng yang merangkul tangan ibu untuk masuk ke dalam kamar. Ibuku saja sempat terheran-heran
Bukankah Neneng tidak pernah akrab dengan ibu? Tapi kenapa kali ini ibu benar-benar akrab dengan Neneng? Silakan, masuk kalian. Kedatangan kalian membuat ibu jadi tidak tenang. Sekarang puas kan? Ibu yang tadinya ketawa-ketawa, kini berubah setelah melihat kalian berdua. Sembari memegangi perut, ibuku terus membacakan istighfar. Ibu tidak ingin jika apa yang dipikirkannya benar-benar terjadi. Ibuku benar-benar tidak tahan tinggal satu rumah lagi dengan saudara-saudaranya. Walaupun memiliki darah ningrat, namun tidak semuanya memiliki budi pekerti yang bagus. Ada kalanya orang yang memiliki turunan yang bagus, dia juga tidak bisa menyeimbangkan apa yang dimilikinya. Akhirnya, timbullah perasaan sombong dan menindas terhadap sesama ataupun terhadap orang lain yang berada di sekitarnya. Akhirnya ibu dan bapak pun bisa masuk ke dalam kamar. Dengan perasaan yang kesal, bapak sempat ingin membanting beleman itu. Namun ibu melarangnya. Pak, istighfar, jangan sampai kalah sama emosi. Kakakmu itu benar-benar bajingan. Dia ternyata orang yang mengirimkan jin Kalaireng. Bukankah ini gila? Kita hampir dibunuh oleh keluarga sendiri. Bagaimana perasaanmu jika kamu mengetahui hal itu? Aku tahu, Pak. Tapi teruntuk sekarang, kita mesti bersabar sampai benar-benar waktunya tiba. Aku tidak ingin ada apa-apa dengan anak yang sedang aku kandung. Bapak pun menundukkan kepalanya. Sembari menenangkan hatinya, ia pun membacakan lantunan sholawat tepat di perut ibuku. Seolah-olah bapak sedang mengobrol dengan jabang bayi agar tetap tenang dan tetap kuat selama ujian kedua orang tuanya sedang berlangsung. Malam harinya bapak sembunyi-sembunyi membakar beleman di 2 titik. Pertama, ia membakar di bagian depan rumah, sedangkan satunya ia bakar di bagian belakang rumah. Saat dirinya sedang membakar di bagian depan, bapak menemui istri dari Mas Pangarep. Dia mengenakan pakaian yang sangat minim dan seolah-olah ingin mengumbar nafsunya kepada bapakku. Istri Mas Pangarep sendiri bernama Mbak Mawar. Mas Arto lagi ngapain? Tanya Mbak Mawar. Bapak hanya terdiam. Ia kemudian memejamkan matanya untuk berdoa agar dijauhkan dari gangguan nafsu yang sedang menyerangnya. Setelah selesai membakar beleman, bapak pun langsung meninggalkan Mbak Mawar seorang diri di depan rumah. Ia pun berjalan menuju ke bagian belakang rumah. Namun baru saja ia sampai di dapur, tiba-tiba bapak terkejut ketika melihat Mbak Mawar sedang membuat kopi. Yang mengherankan lagi, Mbak Mawar mengenakan mukena lengkap. Loh, Mbak Mawar? Bukannya Mbak Mawar tadi ada di depan? Kok bisa cepat ada di sini? Terus pakai mukena? Bukannya tadi... Kenapa Mas Arto? Aku dari tadi di dapur kok. Aku sedang bikin kopi buat Mas Pangarep. Emang siapa yang ada di depan? Bapak pun langsung menengok lagi ke arah depan. Saat dirinya menengok ke arah depan, ternyata yang sudah berada di depan rumah adalah sosok kuntilanak dengan wajah yang sudah hancur berantakan. Kuntilanak itu melambai-lambaikan tangannya seolah-olah ingin mengajak bapakku agar keluar dari rumah dan menemaninya. Mas Arto, astagfirullah. Bapak pun langsung memalingkan wajahnya. Belum cukup sampai di situ, bapak mendengar suara orang yang sedang tertawa sendirian dengan tawanya yang sangat kencang. Suara itu berasal dari kamar Nyi Endang. Bapak perlahan berjalan ke arah kamar Nyi Endang. Sebenarnya hatinya sedikit gugup dan khawatir serta takut. Namun karena ini adalah mertuanya sendiri, bapak pun merasa prihatin dan kasihan terkait apa yang terjadi kepadanya. Saat bapak ingin membuka pintu, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang wanita lain dengan nada yang sedikit berat, namun tidak bisa dikenali suaranya. Sebentar lagi akan jatuh Selasa Kliwon. Rojo Ketek pasti bakal meminta seserahannya. Kalau orang ini yang akan menjadi seserahannya, mungkin kau akan menjadi kaya raya dengan hanya hitungan hari saja. Lalu secara bersamaan suara monyet bersautan dengan jelas. Karena bapak tidak tahan lagi, bapak pun langsung membuka pintu kamar Nyi Endang yang kebetulan tidak terkunci. Setelah pintu terbuka, bapak terkejut saat melihat Mbak Neneng sedang duduk bersebelahan dengan Nyi Endang sembari memainkan rambut. Mas Arto, ada apa mas? Kok gak izin dulu kalau mau masuk? Gak sopan loh mas. Oh, Mbak Neneng, maaf mbak, saya gak tahu.
ucap bapakku dengan tangan kirinya yang masih memegangi sisa peleman yang akan digunakan di belakang rumah nanti. Bapak pun segera menutup pintu. Ia pun kembali melanjutkan tugasnya untuk membakar peleman di belakang rumah. Sesampainya di belakang rumah, bapak pun langsung membakar peleman tersebut. Namun baru saja peleman ditinggal sebentar, tiba-tiba peleman itu mati sendiri seperti tertiup angin yang kencang. Lah, kok mati lagi? Bapak kembali menyalakan peleman itu kembali. Namun saat bapak ingin meninggalkan tempat tersebut, tiba-tiba peleman itu kembali mati. Bapak pun merasa aneh. Namun di sela-sela dirinya sedang berpikir, tiba-tiba bulu kuduk bapak merinding seketika. Secara perlahan terdengar suara wanita tertawa, namun bukan seperti suara kuntilanak. Suara itu berbeda lagi, seperti bukan suara yang sama seperti bapak melihat sosok kuntilanak di depan rumah. Tapi suara ini lebih mirip seperti suara seorang wanita yang ia kenali sebelumnya. Saat bapak menengok ke arah belakang, ternyata bapak sudah melihat Mbak Neneng sedang menyisir rambutnya dengan menggunakan sisir milik ibu. Lalu secara perlahan ia menggaruk-garuk bagian dagu, kepala, dan badannya menggunakan kedua tangannya mirip seperti monyet. Mbak Neneng, Mbak kenapa? Mbak Neneng seperti orang yang sedang kerasukan. Bapak pun mendekati Mbak Neneng. Namun Mbak Neneng berlari ke arah depan rumah, seperti monyet yang berjingrak-jingrak ke sana kemari. Bapak pun mengejar Mbak Neneng yang sudah lebih dahulu berada di depan rumah. Saat Bapak sudah berada di depan rumah, kali ini Bapak melihat seorang wanita yang sangat cantik rupawan sedang berdiri sembari memainkan selendang putih, layaknya seorang penari. Wanita cantik itu ternyata Mbak Neneng. Namun ada yang berbeda dari raut wajah Mbak Neneng. Matanya sangat tajam seperti monyet. Lalu yang lebih menakutkan lagi, mulutnya tersenyum sembari mengeluarkan gigi-giginya. Bersamaan dengan itu, Bapak mendengar suara monyet-monyet dari atap rumahnya. Secara bersamaan, monyet-monyet itu menghampiri Mbak Neneng, lalu mengitarinya secara perlahan. Bagaikan seorang ratu, Mbak Neneng sekarang sedang dikelilingi oleh monyet-monyet aneh yang memiliki buntut yang sangat panjang. Beberapa dari mereka juga memiliki taring yang sangat panjang dan runcing. Mbak Neneng, Mbak kenapa? Mbak Neneng tetap tersenyum. Dia pun berjingrak-jingrak bagaikan monyet, lalu mengeluarkan suara yang persis dan mirip seperti monyet. Mbak, sadar Mbak. Suara teriakan bapak akhirnya diketahui oleh keluarga lainnya. Secara bersamaan Mas Sugeng, Mas Pangarep, Mbak Ayu, Mbak Ina, dan Mas Krisna pun keluar secara bersamaan. Mereka bertuju bersama bapak, memperhatikan tarian monyet yang sedang diperagakan oleh Mbak Neneng di hadapan keluarganya sendiri. Arto, kenapa dengan Neneng? Tanya Mas Krisna. Nggak tahu Mas, dia dari tadi joget-joget kayak monyet. Mbak Ayu dan Mas Pangarep pun langsung menuju ke arah Mbak Neneng yang sedang berjoget-joget. Keluar, keluar, teriak Mbak Ayu. Sudah, pulang lagi, sudah selesai, ucap Mas Pangarep setelah keduanya memerintahkan sosok yang merasuki Mbak Neneng keluar. Mbak Neneng pun akhirnya pingsan seketika. Mas Sugeng dan Mbak Ina menggotong Mbak Neneng untuk masuk ke dalam kamar. Bapak yang penasaran akhirnya mencoba diri untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Mbak Neneng. Namun tidak ada jawaban dari Mbak Ayu dan juga Mas Pangarep. Mas, Mbak Neneng kenapa? Tanya Bapak. Sudah, jangan ikut campur. Dia sedang melakukan seserahan kepada leluhur, jawab Mas Pangarep. Seserahan kepada leluhur? Mas Pangarep mendekati Bapak, lalu membisiki sesuatu yang dianggap sangat penting. Jika kamu tidak ingin melihat hal aneh di keluarga ini, maka segeralah pergi dari tempat ini. Jika tidak, dirimulah yang akan menjadi setelahnya. Maksudnya? Tanya Bapak. Kelak, kau akan tahu nanti. Mas Pangarep pun meninggalkan Bapak. Secara perlahan, dia dan juga Mbak Ayu berjalan lagi ke kamarnya. Bapak masih penasaran, mengapa tiba-tiba Mbak Neneng menari-nari seperti monyet. Lalu dari manakah selendang yang ia dapatkan? Karena sewaktu Bapak menemui Mbak Neneng di dapur, Mbak Neneng tidak membawa selai kain atau bahkan selendang putih. Bapak pun mulai kembali berpikir, apakah yang dikatakan oleh Kang Waris benar adanya? Jika salah satu anggota keluarga melakukan hal ini sebagai seserahan untuk membuka ritual pertama dalam pesugihan. Lalu, siapakah yang menjadi pelakunya? Apakah Mas Pangarep, Mbak Ayu, atau bahkan Mbak Neneng?
Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.